Investor institusi berpeluang kembali ke saham blue chip? Ini alasannya. Selama 2025, transaksi saham didominasi oleh asing dan retail. Sayangnya, asing banyak net sell. Sementara retail mix, Konglo ada, blue chip juga ada. Investor institusi lokal lebih banyak diam bahkan mengurangi posisi sahamnya. Apakah institusi bakal balik lagi? Apa alasannya? Cara kerja investor institusi lokal seperti dana pensiun, asuransi, dan yayasan bisa dikatakan berbeda dengan investor asing dan retail. Kalau investor asing berbasis korporasi, adalah tentang bagaimana outlook Indonesia dan berdasarkan itu overweight, underweight, atau netral. Tentu saja ada investor asing yang berdasarkan harga wajar atau fundamental, tapi rasanya lebih dominan yang model weighting tersebut. Kalau investor retail lebih beragam lagi, fundamental, teknikal, bandarmologi, ikut-ikut influencer, grup saham berbayar, hingga live TikTok emak-emak. Kalau institusi lokal agak berbeda. Mereka bekerja berdasarkan target. Istilahnya macam-macam tapi kurang lebih artinya sama, bunga teknis, target return, target pendiri dan sebagainya. Nilainya bisa antara 6 hingga 8% atau lebih tinggi sesuai kebijakan internal perusahaan atau hitung-hitungan. Maksudnya hitung-hitungan, seperti dana pensiun manfaat pasti itu ada ketentuan ketika karyawan pensiun, maka setiap karyawan akan dapat nilai sekian rupiah. Nilai sekian rupiah itu ditentukan dari kontribusi karyawan atau perusahaan selama masih aktif, peraturan ketenagakerjaan, usia harapan hidup, dan sebagainya. Seperti asuransi jiwa, mereka juga membuat estimasi berdasarkan rata-rata klaim, policy expired, manfaat pasti yang dijanjikan untuk asuransi yang membayarkan nilai ketika nasabah mencapai usia sekian atau setelah sekian tahun, dan sebagainya. Bahasanya asset liability management. Kalau yayasan, misalnya untuk kesejahteraan karyawan yang menanggung biaya pengobatan atau manfaat pensiun tambahan selain yang resmi, mereka harus membuat hitung-hitungan berdasarkan klaim atau biaya rumah sakit dari para pensiunan. Jadi dari dana yang ada ditambah kontribusi, mesti cukup. Dari hitung-hitungan di atas, muncullah angka target return 6%, 7%, 8%, atau angka lainnya yang harus dicapai. Berdasarkan angka itulah para pengurus bekerja melakukan aset alokasi. Untuk yang diatur OJK, alokasinya juga harus memenuhi ketentuan meskipun cukup longgar batasannya. Misalkan institusi lokal ditarget 6,5%, bagaimana cara kerjanya? Karena mengelola dana orang lain, perusahaan, atau bahkan umat orang banyak, pendekatan harus dilakukan sehati-hati mungkin. Dan karena tidak semua pengurus berpengalaman dalam investasi, profilnya konservatif. Jadi target